gitu. Jadi sebenarnya ada cash flow lah buat ini juga. Itu satu consider. Tapi tadi kalau memanfaatkan momentum ketika kalau misalnya IHSG ada penurunan gitu kan, dan kebetulan uangnya tuh nggak kepake gitu, ternyata masih banyak gitu kan, raise case. Nah sebenarnya kan bisa masuk ke reksadana saham ya. Reksadana saham kita kan ada ya Trim Capital Plus atau Bastra campuran. Cuman tipsnya mungkin aku sedikit tips gitu kali Mbak Retno. Kayak kita gimana sih pilih dana saham itu yang hopefully itu sejalan dengan indeks dong. Indeksnya naik, ya itu ikutan naik. Jadi pilihnya yang betanya tuh dekati 1, mungkin dari 0,8. Jadi kan dia mengukur sensitivitinya kan. Ternyata dia nggak terlalu beda loh dengan indeks. Jadi ketika indeks turun kita beli, ya kalau indeks naik, ya hopefully naik, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, juga lihat isi top holdingnya. Nah, kalau holdingnya itu rata-rata LQ45, kemungkinan itu benar. Karena LQ45 kan yang gede, dia menggerakkan IHSG dong. Nah, kalau isinya kok barang-barangnya aneh, nggak ada yang di LQ45, nah mungkin dia belum tentu sejalan. Nah itu sih, itu tips aja untuk teman-teman ulik lah dana sahamnya seperti itu kan. Kalau untuk reksadana saham di tahun depan sih mungkin kita masih wait and see dulu ya Ko, karena kan tahun depan ini udah mulai masuk tahun pemilu di 2024 kan, di 2023 kuartal 2 kali ya udah mulai masa kampanye. Nah kita akan ngeliat nih gitu loh, calon presiden atau presidennya siapa dulu nih, karena kalau tanpa kita melihat dari posisi atau personilnya siapa nih yang kira-kira maju dalam pemilihan, rasanya sih jangan mulai masuk ke reksadana saham dulu. Begitu kita sudah tahu calon-calonnya siapa, baru kita bisa masuk ke reksadana saham. Dan reksadana saham yang sepertinya cocok untuk di tahun depan, di mana sektor konsumsi kan sudah mulai naik kembali, tren suku bunga sudah mulai terkontrol, rupiah juga terjaga. Kita sih punya Trump Consumption Plus, Diko. Nah, karena ya mungkin kan sejalan dengan sektor konsumsi yang di awal 2023 sampai dengan 2024 kan biasanya memasuki masa pemilu itu lebih banyak hot money beredar ya, peredaran uang akan lebih banyak gitu loh. Mungkin bisa berakibat ke saham-saham yang ada di underlying dari reksadana Trump Consumption Plus, dan itu reksadana punya dari Trimegah Asset Management juga sih kok. Oke, berarti tadi tips pilih reksadana saham, timingnya. Jadi kalau saya capresnya ketahuan gitu ya. Jadi peta politiknya lebih jelas. Kedua, ya, fokusnya ke Trump Consumption Plus itu lebih ke sektor konsumsi dan related lah ya. Jadi karena itu dengan adanya ya pemilu bagi-bagi uang itulah ya kasarnya. Oke. Cuman itu memang sebelum ke sana ya ada baiknya masukinnya dulu yang reksadana pendapatan tetap itu dulu, benar nggak? Iya, betul. Oke, ini sambil baca-baca pertanyaannya. Tapi tadi ada yang tanya kayak Mbak Retno juga ngomong emas batangan. Ini sebenarnya emas batangan masih prospek nggak sih? Tadi ada pertanyaan tuh out of nowhere nih. Kalau melihat harga emas yang saat ini masih cukup agak turun ya, bisa dikolek, cuman yaitu tadi dengan mendiversifikasikan, jangan seluruh dana kita belikan di emas batangan, karena kalau sewaktu-waktu kita butuh sesuatu yang ada keperluan mendadak atau ada sesuatu yang tidak kita prediksi, itu kan kalau namanya emas batangan kan ya kalau pas harganya naik gitu, kalau pas harganya turun juga sayang juga kan gitu loh. Kenapa perlunya diversifikasi investasi untuk semua jenis portofolio investasi kita sih. Emang kalau misalnya boleh sih emas batangan Malang itu Mbak Retno kayak nasabah-nasabah atau karakter investornya lah ya, mereka tuh sebenarnya lebih yang tipe apa ya, maksudnya agresif, terus produk pilihannya tuh yang menarik di mata mereka tuh yang kayak gimana gitu karakternya? Iya, kalau karakter nasabah di Malang sih masih banyak yang ke reksadana pendapatan tetap, mungkin kayak reksadana terproteksi. Jadi masih senengnya sih masih yang fix lah kok gitu ya.
Nah, itu tadi cuman kita juga harus sering mendampingi klien untuk jangan tergiur yang saat ini masih marak banget sih masalahnya kok. Dan banyak beberapa perusahaan baru berdiri di Kota Malang yang memberikan tawaran investasi dengan fixed rate gitu. Dan ini yang perlu diketahui oleh teman-teman. Apabila ada kita menerima tawaran yang berbau fixed rate dan dibilangnya sama salesnya adalah ini aman Pak, ini aman Bu, ini aman kok, ini aman C, ketahuilah saat itu Anda sudah dalam jebakan perangkap mereka. Ya. Gitu sih gitu. Jadi tidak ada investasi yang tidak ada mengandung resiko, bahkan reksadana pasar uang pun juga ada sih gitu. Cuman kan resikonya cukup minimal gitu. Mungkin yang harus di consider ya, maksudnya kalau ditawarkan angkanya 20%, nah itu kan nggak wajar. Meanwhile deposito itu 4%, berarti kan perbedaan itu harus membuat kita berpikir ya, maksudnya dari mana kita dapat seperti itu. Nah, kayaknya kalau di angka itu sih nggak pernah denger ya. Cuman rasanya sih masih single digit sih ya, masih 8, 9, 10 gitu. Kalau memang masih di angka itu sih lebih kita mungkin lebih saranin ke obligasi langsung gitu loh. Saat ini kan kayak di NKP, Medco kemarin barusan ngeluarin obligasi dan tingkat kuponnya sih masih cukup menarik gitu loh. Cuman ya itu tadi, kalau kita beli obligasi langsung kan resikonya tidak terdiversifikasi gitu loh. Alangkah lebih baiknya mungkin kita masuknya di reksadana dulu gitu loh, karena resikonya lebih terdiversifikasi gitu. Karena MI-nya, manajer investasi, yang pilihin obligasi apa aja nih yang masuk, terus mana yang dijual, mana yang dibeli, udah kita nggak usah mikir gitu, kita tinggal tahu kita beli sendiri kan mungkin size-nya harus gede juga ya Mbak Retno, sekali beli obligasi langsung kan itu mungkin harus 250 juta atau ada yang 500 juta. Nah terus kita jual beli lihat marketnya juga gitu kan. Nah reksadana itu yang kita bisa cetan ya. Iya. Benar. Ya, jadi memang teman-teman makanya diversifikasi perlu, dan kebetulan di Trimegah sebenarnya semua instrumen ada ya, saham, ada dana, ada obligasi. Ini tergantung kebutuhan teman-teman yang mana, semua udah ada. Jadi nanti teman-teman sebenarnya kalau yang di Malang bisa langsung ke tempatnya Mbak Retno gitu ya, atau mungkin telepon kantor berapa Mbak Retno kalau di Malang? 489 888. 0341 888. Nah, teman-teman bisa langsung tanya gitu kan. Jadi tanya-tanya dulu aja nggak apa-apa. Nah, yang penting kita beli di perusahaan yang terdaftar di OJK gitu. Jangan beli perusahaan di tempat yang laba atau ditawarin teman kayak ya tapi belum jelas ini sebenarnya perusahaan baru berdiri, terus track recordnya nggak ada. Nah, itu harus lebih aware gitu ya. Karena tadi banyak yang kena investasi bodong kan, padahal mahasiswa IPB loh kan, harusnya very smart ya itulah makanya cerdas lah, karena investasi kan ini duit masing-masing gitu ya. Oke. Terus apalagi Mbak Retno kalau mungkin yang happening gitu di Malang? Yang di Malang lagi happening sih, orang udah pada banyak musim liburan sih kok ya sekarang. Malang udah mulai macet sih sekarang. Nah ini ngomong-ngomong tentang liburan nih, kayaknya kita juga perlu loh bikin budget untuk dana liburan. Kan kayaknya sepele banget ya, liburan yang penting ada duit berangkat aja gitu ya. Nah ngomong-ngomong tentang dana liburan, yang perlu kita perhatikan sih nggak banyak sih, hanya 3 step. Bikin budgetnya berapa dulu nih. Nah ngomong-ngomong tentang budget, kita itu mau pergi berdasarkan keuangan kita atau mau pergi berdasarkan keinginannya kita gitu loh. Kalau kita budgetnya katakanlah ya kalau ke Bali sih oke gitu ya, tapi kalau mau kayak ke Singapura, ke luar negeri kok kayaknya nggak nyampe gitu. Nah itu kita sih harus bikin budget awal dari budget, dan kita harus plan dulu nih
kita mau kemana, mau ngapain, itu yang harus kita plan. Sebenarnya sih kayaknya sih sepele, tapi itu perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah budget buah tangan nih kok, budget oleh-oleh. Nah, ngomongin oleh-oleh gitu ya, kadang sih kita begitu datang ke tempat wisata kan, ini ada yang bagus nih, ada makanan yang enak nih, ada kepikiran ini, padahal itu ternyata nggak masuk di dalam budgetnya kita. Nah, itu yang bikin keuangan kita agak bocor gitu loh. Jadi kayaknya sih sepele gitu loh, cuman mau pergi liburan gitu. Cuman kita pertama harus plan budget dan tentukan dananya. Dan yang saat ini lagi happening, mungkin ini aku ambil dari salah satu financial planner yaitu Mbak Prita Gosi ya. Itu mereka mulai membuat rekening holiday vacation account. Nah, itu sebenarnya menarik sih, apalagi kita kayak karyawan gitu kan, kita setiap bulan terima gaji dan misalnya nih tahun depan kepengennya mau kemana nih gitu. Dari setiap gaji yang kita sisihkan dengan metode 50-30-20, kita sisihkan sebagian masuk ke holiday account save gitu. Jadi jangan dicampur adukan dengan rekening kita yang sehari-hari gitu. Oke, berarti alokasinya tepat, terus harus komitmen juga, ya. Jadi jangan ternyata curang, cheating, akhirnya jadi nggak sesuai plan. Nah, itu yang biasa membuat makanya komit gitu ya dengan apa yang sudah direncanakan. Ada yang komentar kalau nggak pengen oleh nggak perlu jalan-jalan. Kan katanya tetap butuh healing ya, healing katanya. Oke, teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh ya sambil tanya-tanya. Tadi kayaknya ada yang nyinggung-nyinggung tentang tiket, itu tiket memang kayaknya lagi mahal. Berarti kan which is sebenarnya perekonomian kita lumayan jalan ya. Pak Jokowi kan lumayan jalan. PPKM tuh udah mau dihilang juga gitu kan. Iya. Jadi dan apalagi tuh kayaknya spending masyarakat kita itu sudah mulai bagus loh. Kayak kemarin beberapa waktu belakangan ini kan banyak banget tuh konser Westlife, konser siapalah itu, dan tiket itu nggak cuman dalam hitungan detik itu udah ludes gitu loh. Dan itu cukup bagus sih buat perekonomian kita kan. Berarti spendingnya kita kan jalan-jalan gitu loh buat naikin pertumbuhan ekonomi gitu. Iya. Makanya padahal gue mau nyinggang maksudnya Garuda, mungkin restructure-nya kan udah beres tuh, right issue kan. Mungkin akhir tahun udah beres, tahun depan open suspend mungkin itu bisa tuh kalau yang nyantol di Garuda mungkin ya. Apalagi nih pertanyaannya. Nah, Garuda kayaknya buka gembok bentar lagi ya, harusnya should be 29-30 kali ya. Kalau beres kan gitu right issue-nya. Oke, Mbak Retno, jadi liburan nih? Kayaknya liburan nggak jauh-jauh ya, karena pertama anak sekolah bulan depan udah mulai masuk lagi nih kok. Kayaknya sih liburannya nggak lama sih gitu. Nah, Kak Jogi sendiri mau liburannya kemana nih? Liburan, ya kemana ya? Tergantung siapa yang ngajak gitu ya. Tapi yang pasti budgetnya udah siap sih kok ya. Budgetnya udah siap, tinggal siapa yang mau diajak gitu ya. Budgetnya udah siap dari 3 tahun yang lalu, Mbak Retno. Gaya bener. Oke, kalau insightful banget ya. Jadi sebenarnya banyak tuh kayak tips-tips dari Mbak Retno tentang ya bagaimana alokasinya, terus masing-masingnya yang mana dulu, terus udah gitu goalsnya mana, jadi disesuaikan. Ya memang ujung-ujungnya setelah semua rencana itu dibikin teman-teman ya gitu, mungkin bisa konsultasi juga ke tim Mbak Retno gitu kan, yang ini lah ya untuk planning, tapi ujung-ujungnya tetap harus komitmen menjalankannya gitu, bukan hanya sebagai catatan tapi jalaninnya tetap ngalur kidul gitu, nggak jelas gitu kan. Itu mungkin yang juga ya Mbak. Oke, jadi thank you banget Mbak Retno. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau datang ke Malang boleh datang ke kantor Trimega di mana Mbak Retno alamatnya? Jalan Pahlawan Trip nomor 23 B2 Malang, dan di cabang Malang saya dibantu oleh tim saya, ada Farid dan Dodi.
Oke. Para jagoan Niko di Malang. Udah inilah, udah senior lah, mungkin teman-teman semua banyak tahu juga. Oke, kalau gitu, thank you Mbak Retno. Kita jumpa lagi nanti ngobrol-ngobrol lagi ya dengan perencanaan-perencanaan. Oke. Oke, bye-bye teman-teman. Oke, thank you.